Sang Pewaris Tunggal akan kita dengarkan kini Audiotune Lovers bab 20 yang berjudul Gebrakan Pertama. Apa yang telah ditulis oleh Aditya Jetli bersama-sama, mari kita simak dan dengarkan. Enjoy listening. Kami akan selalu mematuhi dan menyatakan setia juga tunduk pada penguasa baru, Tuan Dion Mahesa Birawa. Jawab semua yang hadir secara serempak sambil membungkukkan badannya dalam-dalam ke arah Dion. Namaku Iron, si tangan besi, komandan seluruh divisi pengawalan keluarga Tuan Birawa, orang yang akan selalu menjaga keselamatan Tuan Muda dimanapun dan kapanpun dibutuhkan, ujarnya sambil membungkuk dalam. Aku Ram, si otak jenius. Aku Hans, si tangan kilat. Aku Govin, si dewa medis. Aku James, si dewa strategi dan investasi. Aku Erisa, si dewi akuntan. Aku Xiaolong, si dewa uang. Aku Robin, si dewa kematian. Aku Burgon, si mata dewa. Dan aku Leon, si dewa perang. Satu persatu dari 10 orang pengawal utama keluarga Birawa memperkenalkan diri kepada Dion, sang penguasa baru. Begitu juga dengan seluruh orang-orang penting perusahaan Birawa Group, termasuk juga Ivory Sanders dan saudara sepupunya Evan Sanders. Semuanya bersikap begitu hormat pada Dion, apalagi setelah mendengar ancaman dari Tuan Besar Birawa agar mereka jangan berani memusuhinya karena ancamannya mati. Kakek serahkan semua aset perusahaan kakek padamu, Dion, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Mulai hari ini, kaulah penerus kakek untuk memegang dan mengendalikan perusahaan Birawa Group. Kakek yakin di tangan anak muda sepertimu, perusahaan Birawa Group akan semakin berkembang. Orang-orang setia kakek akan selalu mendampingimu kapan saja kau butuhkan mereka. Apakah aku boleh bertanya, kek? Pertanyaan Dion memotong perkataan kakeknya dan sudah mulai akrab memanggil Tuan Birawa dengan panggilan kakek. Tentu saja, apa yang ingin kau tanyakan? Jawab kakek Birawa penuh tanda tanya di kepalanya. Jika aku menemukan kecurangan, penyalahgunaan jabatan, apalagi korupsi uang perusahaan, apakah boleh aku menghukum mereka dengan caraku sendiri? Tanya Dion tanpa sedikit pun menyembunyikan keinginannya. Sejenak Tuan Birawa tercekat mendapat pertanyaan seperti itu. Dia tidak menduga bahwa cucunya mempunyai pemikiran yang selama ini belum terpikirkan olehnya. Karena begitu banyaknya urusan yang harus diselesaikannya tentang permasalahan perusahaan. Kemudian detik berikutnya Tuan Birawa membuka mulutnya dan berkata, "Tentu saja boleh. Kau sekarang adalah pemilik perusahaan, kau mempunyai wewenang yang tinggi. Siapa yang akan kau pekerjakan atau siapa yang ingin kau buang, itu adalah hakmu. Kakek tidak akan ikut campur dalam masalah ini." "Terima kasih, kek. Aku berjanji akan menjalankan kepercayaan dari kakek ini dengan sungguh-sungguh," ucap Dion dengan wajah serius. Tuan Birawa manggut-manggut mendengar ucapan Dion yang tegas dan terkesan maskulin tersebut. Di hati Tuan Birawa sudah tidak ada keraguan sedikit pun tentang kemampuan cucunya Dion. Kemudian dia mendatangi Dion yang sedang berdiri tidak begitu jauh darinya dan tiba-tiba memeluknya dengan erat. Baru setelah itu menyalami Dion dan mengguncangkan tangannya beberapa kali sebagai ucapan selamat. Orang-orang petinggi perusahaan
tidak berani melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuan Birawa kepada Dion. Mereka hanya membungkukkan setengah badannya secara serentak ke arah Dion sambil berucap, "Selamat kepada Tuan Muda Dion. Kami mendoakan agar Tuan Muda selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dan semoga Tuan Muda panjang umur serta selalu jaya." Ucap mereka serempak seperti kor yang kelihatan kata-katanya sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. "Terima kasih, sekarang bangunlah," ujar Dion kalem. "Terima kasih Tuan Muda," jawab mereka serempak lagi. Setelah semua memberi ucapan selamat kepada Dion, acara serah terima kekuasaan pun telah selesai. Mereka makan bersama di ruangan yang sudah disiapkan oleh kepala asisten rumah tangga keluarga Birawa. Satu persatu orang hadir dalam serah terima itu meninggalkan kediaman Tuan Birawa setelah terlebih dahulu membungkuk pada penguasa baru mereka. Dan Dion tidak kembali ke hotel tempat dia menginap di kota B. Dia berencana akan tinggal selama 2 hari di rumah kakeknya. Di samping untuk memberi kesempatan pada kakeknya melepaskan rindu, juga ada banyak hal yang akan ditanyakan oleh Dion kepadanya. "Rams, kau adalah si otak jenius. Pantau dan retas seluruh CCTV di semua ruangan kantor direktur, manajer, dan sebagainya. Amati apakah ada gerakan yang mencurigakan di sana," ujar Dion kepada si otak jenius setelah mereka dipanggil kembali untuk datang ke ruang pribadi Dion pada sore harinya. "Baik Tuan, perintah Tuan akan segera saya laksanakan," jawab Rams tegas. "Dan kau Erisa? Retas seluruh laporan keuangan kantor, selidiki apakah ada penyelewengan dana kantor yang dilakukan oleh direktur, manajer umum dan manajer pemasaran, seluruh kantor cabang dan kantor pusat segera." "Baik Tuan." Erisa bergegas membuka komputer jinjingnya dan mulai melakukan tugasnya dengan teliti. "Burgon?" "Iya Tuan Muda. Aku minta kau dan orang-orangmu mengawasi orang yang bernama Brian di salah satu kantor cabang perusahaan kita di kota B." "Baik Tuan," jawab Burgon sambil membungkuk. "Dan kau, tangan besi, kerahkan anak buahmu sebanyak mungkin di sana karena aku akan membuat perhitungan dengan orang yang bernama Brian itu." "Baik Tuan Muda, semua perintah Tuan akan segera saya laksanakan." "Tunggu kau Brian, saat ini aku belum mau membuat perhitungan denganmu, tapi tunggu saja tanggal mainnya. Kau dan orang-orangmu beserta keluargamu akan aku hancurkan secara perlahan agar kau merasakan bagaimana sakitnya ditindas karena kau selama ini suka menindas yang lemah." Dion menyeringai yang menyiratkan kekejaman tiada tara atas pembalasan dendamnya pada orang-orang yang selalu menindasnya. 2 hari telah berlalu, banyak hal yang dia dapatkan selama 2 hari tersebut. Banyak laporan masuk dari orang-orangnya, salah satunya adalah dari Rams si otak jenius. Dari hasil pemantauannya, meretas seluruh jaringan CCTV kantor, didapati ada pergerakan yang mencurigakan dari beberapa direktur perusahaan, manajer keuangan dan manajer pemasaran dan lain sebagainya. Dari pantauan CCTV diketahui ada banyak kejadian yang terekam di sana. Dion segera memerintahkan kepada si otak jenius untuk menyalin rekaman tersebut dan pada waktunya akan ditampilkan. Dari Erisa melaporkan ada selisih pengeluaran dan belanja pegawai di beberapa buah kantor cabang, termasuk di perhotelan, rumah sakit, restoran, dan lain sebagainya. Ada juga pengeluaran atas nama pribadi dan orang-orangnya sudah didata satu persatu. Aliran dana perusahaan tersebut
masuk ke rekening perorangan setingkat direktur, manajer umum, dan manajer pemasaran. Bahkan ada yang masuk ke rekening keluarga. Tapi semua itu tidak luput dari peretasan Erisa. Tugas selanjutnya adalah berada di tangan otak jenius. Dialah yang akan mengeksekusi mereka setelah mendapat perintah dari tuan muda. Selama ini, karena kurangnya pengawasan dan ditunjang oleh banyaknya permasalahan kantor, Tuan Birawa tidak sempat untuk memantau hal-hal seperti itu. Orang-orangnya pun seperti terlena. Karena selama ini perusahaan berjalan lancar-lancar saja, percuma mereka dijuluki si Dewa dan Dewi dan bergaji tinggi kalau masih ada kebocoran keuangan dan informasi. Sungguh ironis memang, di tangan Dion, si tuan muda energik, mereka baru tersentak dengan instruksi yang spontan dan mematikan. Mereka sempat berpikir apa pendidikan tuan muda mereka sesungguhnya, hingga dalam waktu singkat mampu mendeteksi dan membuat keputusan yang bisa menyelamatkan keuangan dan informasi kantor. Mereka tidak tahu saja bahwa di kampusnya, Dion adalah lulusan terbaik dari jurusan manajemen perkantoran dengan nilai cum laude. Tentu saja dia tahu seluk-beluk urusan kantor dan turunannya, walaupun belum pernah sama sekali bekerja di perkantoran. Tapi sekarang, setelah dia menjadi penguasa perusahaan Birawa Group, secara perlahan Dion terus menyelusuri penyelewengan aliran dana keuangan kantor, penyalahgunaan jabatan, dan sebagainya. Rams retas rekening orang-orang ini dan tarik kembali uang kantor sampai dia tidak tersisa di tabungan mereka. Jangan kasih ampun sedikit pun pada mereka. Baik tuan, jawabnya gugup. Selama ini dia belum pernah menerima perintah yang sangat tegas dan sadis seperti itu. Dan kau Erisa, data semua penyelewengan mereka terhadap keuangan perusahaan, jangan satupun yang terlewatkan. Aku tidak mau mereka terus hidup dan berada di perusahaanku. Jika perlu jebloskan mereka ke penjara. Xiaolong, kau sebagai dewa uang tentu sangat tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Atur agar semua keuangan perusahaan bisa sehat kembali. Dibantu oleh si otak jenius, tarik semua uang yang telah terlanjur diselewengkan dan masukkan kembali ke rekening perusahaan. Blokir semua rekening perusahaan cabang untuk sementara waktu. Jika uang yang digelapkan sudah terlanjur digunakan, sita harta tak bergerak mereka, baik rumah, mobil, tanah, ataupun usaha mereka untuk mengganti uang yang telah mereka ambil. Aku mau hanya ada satu rekening di perusahaanku dan langsung di bawah pengawasanku. Aku memberimu waktu 3 hari. Kalau kau tidak bisa menyelesaikan tugasmu itu tepat waktu, sebaiknya kau tidak berada di perusahaanku lagi. Tegas Dion mengintimidasi. Eti Sulistyowati akan segera kembali. Audiotune Lovers membacakan bab berikutnya. So please wait for me, don't go anywhere. To be continued. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.